Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya menemukan satu kisah yang menarik untuk kita bahas bersama. Kisah ini ada seorang laki-laki dari kota Tarim yang di abad, ya, karena kisah ini dikisahkan oleh Habib yang hidup di abad 19 dan 20, jadi antara abad 19 hingga abad 20 Masehi. Berarti pelaku yang membuat kisah ini hidup di abad sebelum itu. Jadi ada seorang laki-laki dari kota Tarim yang terbiasa berkeliling dunia cukup dengan naik sajadah. Dan ini cukup terbersih di hati mau kemana, maka sampailah ia ke suatu tempat yang dikehendaki dengan cukup naik sajadah. Tentu kisah ini menarik. Kalau kita lihat dari sisi bahwa itu adalah keramat, saya tidak menolaknya. Tetapi jika itu bukan keramat, hanya bohong-bohongan, karena kisah ini dikisahkan secara satir atau secara tidak jelas, maka saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kisah ini adalah kisah bohong-bohongan. Jika kisah ini adalah kisah yang benar-benar terjadi, tentu orang yang ajaib ini akan terkenal. Dan terjadi di tahun berapa, itu akan jelas. Serta orang yang bisa terbang dengan sajadah, kemudian berkeliling dunia, cukup dengan cukup dengan keinginan di hati lah. Terbersih di hati, saya ingin ke Amerika misalnya, atau saya ingin ke Iran misalnya, maka langsung keinginan itu tercapai. Jadi jelek itu langsung sampai ke wilayah yang dikehendaki. Dan cukup dengan naik sajadah. Tetapi kisah yang sangat heboh, kisah yang didokumentasi dalam salah satu kitab Bahlawi ini, ternyata pelakunya ini tidak tahu namanya. Di sini tertulis hanya rojulan, berarti seorang laki-laki. Nah, kisah yang satir atau yang samar semacam ini adalah bukti atau tanda bahwa kisah ini adalah kisah bohong-bohong. Untuk apa? Ya untuk menghebatkan. Jadi kitab-kitab Bahlawi berulang kali saya katakan ada kisah-kisah heroik, ada kisah-kisah keramat di situ. Tujuannya satu, untuk menghebatkan tokoh yang dikehendaki. Padahal yang dikisahkan sebenarnya tidak pernah terjadi. Nah, kali ini adalah kitab yang akan saya baca. Adalah kitab Tuhfatul Ahbab halaman 205-206. Teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Wa dzakara radhiyallahu anhu al-Habiba Hasan bin Syaihi Abdurrahman As-Saqafi faqala kana la yadkhulu masjidahu asy-syaitanu wa yuqalu innahu dakhala alaihi marratan rajulun mudnibun faqala lahu ukhruj fa innaka adkhaltas syaitana ma'aka. Ini kisah yang pertama ya, belum sampai pada poin yang tadi saya bicarakan. Jadi dikatakan oleh Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus menyebutkan tentang Habib Hasan bin Syekh Abdurrahman As-Saqaf. Jadi Syekh Hasan, Habib Hasan bin Syekh Abdurrahman As-Saqaf ini ada di abad 19 antara 20 Masehi. Orang ini lahir di Yaman, kemudian hidup di Indonesia dan mungkin meninggal di Indonesia.
Tetapi yang jelas kelahirannya Yaman kemudian pindah ke Indonesia. Nah, apa yang dikatakan oleh Habib Alawi terkait Habib Hasan tersebut? Jadi perkataannya begini, dahulu setan tidak berani memasuki masjidnya. Jadi dulu itu masjid milik Hasan bin Syekh Abdurrahman As-Sakop ini tidak pernah disinggahi setan. Setan tidak pernah berani masuk ke dalam masjid milik Habib Hasan. Kok tahu ya? Jadi tahu betul bahwa tidak ada satupun setan yang berani menginjak masjidnya. Ini luar biasa. Tentu ini hal yang sangat luar biasa. Nah, pernah diceritakan bahwa suatu kali ada seorang pendosa masuk menemui beliau. Lalu beliau berkata kepadanya, keluarlah karena sesungguhnya engkau telah membawa setan masuk bersamamu. Jadi ada kisah, ada seorang pendosa kemudian menemui atau menjumpai Habib Hasan bin Syekh Abdurrahman As-Sakop. Berarti menemui Habib tersebut di dalam masjid. Kemudian laki-laki pendosa itu justru diusir oleh Habib Hasan. Karena alasannya si pendosa tersebut datang bersama setan. Ini gimana ya? Seorang pendosa datang menemui Habib Hasan bin Syekh Abdurrahman As-Sakop. Ini diusir karena alasannya membawa setan. Lah soal orang yang datang kepada kita, kalau tujuannya baik atau ada keperluan, misalnya ya mau membawa setan atau tidak, itu kan tidak jadi soal. Yang penting orangnya datang dengan tujuan baik. Tapi di sini tidak. Habib Hasan mengusir orang tersebut. Ini kan mengerikan. Kalau Habib ini hidup di era sekarang, misalnya tahu ada orang yang dibuntuti setan, kemudian ingin menjumpainya, ya langsung diusir berarti. Karena berarti tahu atau melihat bahwa seseorang itu bersama setan atau tidak. Ini luar biasa. Ya entah ini benar-benar terjadi atau tidak, benar-benar bisa melihat setan atau tidak, tetapi ini adalah klaimnya pernah mengusir laki-laki pendosa yang menjumpainya, menemuinya di dalam masjid, kemudian diusir dengan alasan ia datang bersama setannya. Itu kisah yang pertama. Nah, kisah yang kedua, ini adalah poin dari kisah yang tadi saya bahas di awal. Bahwa Sumakola, kemudian kisah poin ini. Wakola yauman inna rojulan bitarima baina adhuhurikum idha khotoro bibalihil haju torot bihi sajadatuhu. Sumakola ya khairo toyarotin ma'ahu ma bahot salitun walatas kutu mahia mislat toyaroti hakukum idha kholako salituha sakotots wa ahlakats manfiha. Ini kisah yang kedua. Jadi dikatakan oleh Habib Hasan ini. Jadi dikisahkan oleh Habib Hasan yang tadi mengusir laki-laki pendosa, menjumpainya di dalam masjid. Ini berkata bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki di kota Tarim, di tengah-tengah kalian, yang apabila terlintas di dalam benaknya keinginan untuk menunaikan haji, maka sajadahnya akan terbang membawanya. Kemudian beliau berkata, aduhai, alangkah hebatnya pesawat yang ia miliki. Ia tidak membutuhkan bahan bakar dan tidak pula jatuh. Pesawat itu tidaklah seperti pesawat milik kalian, yang jika bahan bakarnya habis, ia akan jatuh dan mencelakakan orang-orang yang ada di dalamnya. Ini sungguh keren ini cerita. Jadi Habib Hasan ini menceritakan ada laki-laki dari kota Tarim yang ketika pengen berangkat haji ini cukup artinya
punya niat atau terlintas di dalam hati saya pengen haji, maka tiba-tiba orang tersebut terbang bersama sajadahnya dan langsung sampai di tempat haji yang dikehendaki. Dan dikatakan bahwa pesawatnya itu tidak membutuhkan bahan bakar, ya karena sajadah terbang kan tidak membutuhkan bahan bakar dan tidak mungkin jatuh sehingga mencelakakan penumpangnya katanya. Kisah semacam ini ketika kita melihat dari sudut pandang karomah, tidak ada yang mustahil. Karena yang namanya karomah itu mungkin-mungkin saja. Itu adalah kuasa Allah. Tetapi jika memang ini keramat dan pernah terjadi, ada seorang laki-laki dari kota Tarim yang ketika mau berangkat haji cukup punya niat di benaknya, maka secara otomatis sajadahnya itu siap-siap. Artinya siap-siap dinaiki, kemudian membawanya terbang ke kota suci. Ini berarti kan tidak hanya untuk ibadah haji saja. Misalnya ketika pengen pergi ke wilayah lain atau ke negara lain, cukup terbersit niat di hati, maka secara otomatis sajadahnya sudah ancang-ancang, sudah siap untuk dinaiki dan kemudian membawanya terbang ke wilayah yang dikehendaki. Ini kan keren banget. Aladin ini film Aladin ini. Ternyata Aladin itu ya sumbernya dari kitab Balawi ternyata. Nah, jika memang kisah ini benar-benar terjadi, tentu kisah ini viral di masa lalu. Di abad itu tentu kisah ini viral. Tentu banyak yang menyaksikan bahwa laki-laki tersebut benar-benar bisa terbang dengan sejadahnya, kemudian keliling dunia. Tidak perlu naik pesawat terbang kan, cukup punya niat di hati, saya pengen ke Amerika, atau saya pengen ke Israel, atau saya pengen ke Iran, ikut perang, membantu Iran misalnya kan. Ini cukup terbersit niat di hati, langsung sampai ke wilayah yang dituju. Keren. Ini jika ada di zaman sekarang tentu akan sangat berguna. Jadi hemat ongkos dan sangat membantu. Dan jika memang kisah ini benar terjadi, laki-laki yang bisa semacam itu tentu diketahui namanya. Beritanya akan viral. Pastinya, walaupun dulu belum ada sosmed, paling tidak kan dari mulut ke mulut. Dari seringnya ia terbang bersama sejadahnya, tentu orang-orang banyak yang menyaksikan. Kemudian dari orang yang menyaksikan itu akan memberi kabar ke yang lainnya, dan yang diberi kabar akan memberi kabar ke yang lainnya, sehingga berita itu akan viral di eranya. Dan nama orang tersebut pun akan heboh. Paling tidak keturunannya hingga sekarang pun akan mendokumentasikan kisah kakeknya yang benar-benar dulu bisa terbang bersama sajadahnya. Tapi nyatanya kan tidak. Laki-laki ini tidak diketahui namanya. Lah inilah gaya kitab Balawi ketika membuat satu cerita, orang yang diceritakan itu terkadang namanya dirahasiakan, atau orang yang menceritakan terkadang dirahasiakan. Ini ciri khas cerita palsu. Kalau cerita asli, maka sangat jelas periwayatannya. Terjadi di abad berapa, siapa orang yang bisa semacam itu, namanya siapa, dan keturunannya sampai sekarang pun pasti akan tahu kalau dulu kakeknya bisa terbang bersama sajadahnya. Nah, inilah kitab Balawi, jadi membuat cerita seenaknya saja dengan tujuan menghebatkan atau hanya sekedar mendongeng dan tidak penting apakah cerita itu pernah terjadi atau tidak. Tapi saya yakin cerita ini tidak pernah terjadi sama sekali. Jika memang pernah terjadi, sejarah akan mencatatnya. Atau paling tidak kitab-kitab eksternal itu akan mencatatnya lebih detail lagi.
Jadi di masa itu pasti ada orang yang langsung mendokumentasikan kisah ini, sehingga akan menjadi cerita yang benar-benar valid di masa berikutnya. Tetapi tidak ada. Kita mencari dalam buku sejarah juga tidak bakal menemukan ada orang yang bisa terbang bersama sejadahnya. Mau pergi haji cukup terbersit niat di hati sampailah ia di kota Mekah. Pengen ke Iran cukup terbersit niat di hati maka langsung sejadahnya membawa ke negara Iran. Pengen ke Amerika cukup punya niat terbersit niat di hati maka langsung sejadahnya membawa ke kota Amerika atau ke negara Amerika misalnya. Atau pengen pergi ke Israel misalnya, sejadahnya langsung siap-siap dan langsung membawa ke negara Israel. Jika hal-hal semacam ini masih ada di era sekarang, yang kita bisa keliling dunia. Kita bisa keliling dunia cukup sekejap mata. Pengen ke Yordania, pengen ke Irak dan lain sebagainya. Ini tidak perlu membuang banyak biaya. Tapi kan tidak ada. Dan jika tidak ada kan berarti ini dongeng. Dongeng yang sengaja didokumentasikan untuk menghebatkan orang Yaman. Ya dalam hal ini kan berarti Khabib-Khabib Pahlawi. Jadi ada Khabib Pahlawi yang di masa itu bisa terbang bersama sejadahnya. Pengen pergi kemana saja, sajadahnya sudah siap sedia membawa orang tersebut ke wilayah yang dituju. Ini keren ini, keren. Lah Pahlawi yang sekarang ini kok nggak ada yang sakti-sakti, nggak ada yang mengeluarkan keramat yang aneh-aneh seperti yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Jika keturunan-keturunannya itu kok keren yes, hanya bisa ngedebrus, alim saja tidak, boro-boro berkaramat. Ya berarti kisah-kisah yang tertulis di kitab-kitab moyangnya itu adalah cerita-cerita palsu semua. Untuk apa? Untuk menghebatkan golongannya agar dipandang sebagai kaum elit, agar dipandang sebagai para wali dan lain sebagainya. Pada intinya untuk menaikkan derajat sosialnya saja. Tetapi pada kenyataannya ya boro-boro semacam itu. Soal keilmuan saja Habib yang ada di Indonesia kan jauh kalah dari ulama-ulama pribumi. Mereka hanya bisa bicara omong kosong, lantang dalam bicara, tetapi soal ilmu itu jauh levelnya dengan kiai-kiai Nusantara. Nah itu saja kisah yang tertulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 205, halaman 206. Ada laki-laki dari kota Tarim yang ketika pengen haji maka sajadahnya langsung siap sedia dan membawa orang tersebut ke tanah suci. Dan ini berlaku tidak hanya pergi haji, berarti mau kemana saja sajadahnya langsung siap-siap dan siap membawa orang tersebut terbang ke wilayah yang dituju. Dan saya pastikan cerita ini adalah cerita bohong-bohongan. Tidak pernah terjadi di masa itu, tetapi sengaja dibuat-buat agar seakan-akan dulu pernah terjadi. Padahal tidak pernah terjadi sama sekali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.